datang, dong kasih datang kemari. Datang. Orang pendatang, orang Papua, Wamena, orang Serui, orang Biak, macam-macam. Ya sudah, gitu kenalan terus dia nggak bilang, ade terus ade punya nama, nomor HP, alamat yang mengundang siapa. Ya sudah saya isi. Terus begini, setiap orang datang tuh dan bilang, kamu datang tuh harus berikan aplaus, tepuk tangan. Jadi kalau kamu datang, pintu langsung, ayo berikan aplaus, langsung semua tetap saya tidak tepuk tangan, ini kegiatan apa ini? Kita duduk begini, sampai sudah ribuan orang, bos-bos semua datang begini. Orang biasa sampai ibu hamil juga datang, sampai nenek-nenek yang sudah tua juga datang. Saya bilang, dia bilang pekerjaan ini tidak pandang di umur berapa, datang saja. Ini pakai bicara apa di situ? Ini pakai sistem mengajak toh. Oh, ini bicara apa di situ? Kita duduk begini, dia bilang, ya kita panggilkan beliau jadi pembawa acara lagi-lagi pendatang. Dia bilang, kita panggilkan beliau. Dia bilang beliau kita yang paling tercantik. Itu tepuk tangan, ini perempuan dari Malaysia, dia berdiri dari belakang, baru jalan ke depan. Saya bilang, perempuan siapa sebelah dia begini? Ih, perempuan pendatangnya. Memang itu perempuan Malaysia. Dia baru jelaskan mata uang ini. Dia bilang, kalau kerja dengan kami 1 hari digaji. Kalau kerja di kantor, kan setiap bulan harus terima gaji. Dia bilang, terus saya tanya, 1 hari digaji itu berapa? Dia bilang, 1 hari kalau yang kalian yang baru masuk itu 2,1 juta. Dia bilang begitu. Tapi kalau yang sudah pengalaman yang sudah seperti kakak kalian yang di belakang baru sabar lagi belakang terus semua pakai baju hitam. Mereka itu setiap bulan itu setiap hari itu digaji itu 80 juta. Saya bilang, ini perusahaan PT apa ini Pak? Baru di depan itu dia punya nama tuh PT Mulia Siat Sejahtera. Saya bilang begini, dong pakai nama PT ini Mulia Siat Sejahtera. Iya. Sudah langsung perempuan ini mulai jelaskan yang transparan, yang tembus pandang ya. Dijelaskan, dibilang kerja di kami itu bisa pakai rok pendek, belum tinggi, pakai baju tembus pandang. Baru ditunjuk laki-laki dulu di depan, dia bilang, cowok-cowok yang dulu depan nih kalau lihat perempuan pakai baju tembus pandang kentara susu pasti mau tuh. Lalu saya bilang, wah pekerjaan apa yang begini nih? Apa pikiran lain ke negatif? Terus saya bilang begini, ini pekerjaan tidak baik ini. Langsung dijelaskan sampai yang seks bebas. Dijelaskan sampai yang seks bebas. Langsung dijelaskan yang 2 produk ini, propolis dengan meliabian. Dijelaskan propolis dan meliabian, langsung disuruh dong pekan bagi kemarin dong bagi 2 produk nih tadi bagi depan kitong ini. Dong bagi tuh dong akan nih loyang-loyang nih dong bagi depan kita orang. Dong bagi dari belakang sampai ke depan. Jadi dong suruh untuk kita minum toh, minum 2 obat itu. Dong bilang minum saja supaya awet muda tidak akan pernah tua. Orang yang ikut kegiatan ini tidak akan pernah tua. Jadi kalau minum yang sudah umur tua yang suka kawin tuh kalau dia minum langsung umur 13 tahun. Saya kira dia bicara tipu. Sekarang dia puji om satu yang ada duduk ini. Pasti ini di sana sudah 5. Dia panggil ke depan terus. Dong tanya pacar dia punya nama terus suruh pacar dia minum. Orang apa? Orang ini Papua, orang Serui, orang Ambon tinggal dari Japura situ. Om ini ke depan terus om ini minum. Om minum langsung betul. Yang tadinya om kulit ini keriput, dia punya jerawat kayak ini. Langsung saya begitu lihat pacar dia pun macam pucuk kan. Dan namanya saya macam masuk saya tekan darah Yesus pun nama. Lalu saya bilang, Tuhan saya tidak percaya ini mungkin saya salah lihat kan. Zaman perempuan sebenarnya dia bilang, Nova ini mungkin dong guna-guna pakai ilmu kan. Saya bilang itu sudah. Jadi sebelum perempuan ini dijelaskan itu, dong ada masuk di ruangan satu dong beri itu dong bikin lingkaran kelompok. Baru dong beri dong bicara-bicara. Jadi saya tanya, saya bilang tadi di dalam tuh kan bikin apa? Dong bilang kakak kita berdoa. Padahal dong bukan berdoa. Saya dengar ke dalam itu dong baca mantra. Saya bilang, berdoa apa yang baca mantra? Ini kata-kata seperti dong baca mantra begitu. Sudah perempuan jelasin sampai dia bilang itu sesi pertama. Sesi kedua itu laki-laki ini maju baru dikasih tahu. Dia bilang saya akan jelaskan sampai jam 12 malam. Terus jam 1 sebentar kita santap malam. Terus jam 2 dia bilang 2 bermain. Jadi saya bilang begini, 2 bermain itu apa? Padahal itu jam 2 malam dia bilang 2 bermain. Padahal di dalam arti itu dia seks bebas tadi. Gitu dalam ruangan ini tuh bisa berbuat sendiri. Itu udah. Dia bagi produk tuh kemarin tuh semua ini minum, saya tidak minum. Terus saya tidak tahu juga, bukan saya sendiri yang dorong 2 produk itu tidak. Tapi saya tangan kiri ini sendiri yang saya kibas obat tuh langsung jatuh. Dia bilang, kenapa kau tolak? Saya bilang, saya tidak tolak juga tapi tidak tahu. Siapa yang pegang saya tangan terus saya kibas barang ini jatuh. Dia bilang, yang minum. Orang yang sudah bangun masuk dalam ruangan ini suka masuk. Dia punya data nama, tidak boleh melanggar. Kalau dia melanggar, dia mau kabur pulang tetap dia mati. Dia bilang, saya bilang begini, berarti kau ancam saya. Lalu saya bilang sama dia tuh. Dia bilang begini, kau tidak bisa bantah saya. Saya punya raja akan bunuh kau. Dia bicara begitu perempuan ini. Lalu saya bilang begini, kok raja itu siapa? Begitu dia bilang sesi ketiga, saya mau balik ke belakang, dong yang pakai hitam belakang dong larang saya. Dong bilang,
kalau sesi ketiga tidak boleh menoleh ke belakang. Saya bilang, di belakang sebetulnya ada apa? Dia bilang, pokoknya tidak boleh ikut kegiatan ini, saja lihat-lihat ke belakang. Saya bilang, di belakang ini ada apa? Saya balik 3 kali, saya dapat tegur, dapat marah. Karena saya sudah emosi, saya sudah ganas. Saya dulu begini, sudah. Saya pas balik, pas ke-4 kali itu saya emosi, dan saya balik muka itu, saya pas buang muka ke lemari panjang yang di belakang sana tuh. Laki-laki dia tinggi mungkin dapat fondasi rumah, tinggi mungkin dapat yang di atas, dia pakai jubah hitam. Baru dia buka tangan begini di atas kepala. Baru langsung dia jalan, baru di kepala satu-satu. Baru dia tarik, macam dia jama, tapi di tangan macam dia tarik darah begitu. Saya baru dia bikin begini, baru dia bikin begini. Inilah pengikut-pengikutku. Dia bilang, bicara. Baru saya bilang begini, ini laki-laki siapa? Itu laki-laki sebelah begini. Dia bilang, inilah pengikut. Baru saya bilang begini, saya bilang, selama saya di Jayapura ini saya tidak pernah lihat orang barat yang tinggi kayak begini. Saya bilang begitu, orang barat ini dia tinggi sampai baru di barang macam ada lebar. Saya tidak lihat dia mata, belum lihat dia mata, cuma lihat dia punya pipi sebelah sini tuh. Bolong baru ulat di sini. Terus saya bilang begini, dia pipi kenapa nih ulat? Terus dia sampai ke depan terus dia masuk ke teman perempuan tadi minum produk ini dengan kakak tingkat ini. Dia cuma temani pakai kepala, terus saya cuma heran karena tidak jangan saya pakai kepala. Dia cuma temani pakai kepala, dia tangan dia lewat kepala, baru dia kakak tingkat dia pakai kepala. Langsung disuruh dong bagi sirup, dia bilang bagi minuman kita bersulang, jadi gelas yang bersulang ini pakai kaki macam. Itu bersulang, jadi saya kira sirup. Sampai dekat kemarin dia suruh minum, dia bilang ini dia tadi dia tunjuk saya. Dia yang tadi tolak produk itu, sekarang kau minum ini. Tapi yang minum saya, ini bukan sirup ini. Saya cuma begini, ini darah manusia. Langsung dia begini, minum. Dia suruh saya minum, saya tidak minum. Baru saya kan tidak punya tenaga, tidak mungkin saya pegang gelas pica, atau saya tidak punya tenaga. Tapi saya heran, saya begitu angkat gelas, dia langsung gelas pica. Pica itu darah kok tumpah atas karpet, langsung ulat putih kecil nih marah atas karpet. Langsung saya geli. Saya bilang, Tuhan, tadi kalau saya minum barang ini masuk busuk dalam satu tubuh. Minum itu dan semua minum, langsung saya balik tanya teman perempuan yang satu jurusan yang saya bilang, dalam nafas terap dia. Saya pegang tangan, baru terap saya bilang, Alin, dalam nafas kok sadar. Di balik itu dia punya mata, bola mata yang tadinya putih ini sudah merah. Di balik baru lihat saya begini, bilang begini. Kamu siapa? Saya tidak kenal, namamu siapa? Dia tidak kenal saya. Lalu saya bersebar, ini kok putih mana? Nova marah satu jurusan dia. Masa aku tidak kenal saya? Itu dia bilang, kok siapa? Saya tidak kenal. Saya boleh tanya kakak tingkat, kakak dia tidak kenal saya. Dia bilang, kok nama siapa? Saya bilang, wah, tadi ku ini datang kok jak sabar. Masa aku tidak kenal saya tuh? Lalu dia balik jalan putar hampir depan saya. Dia ular dia sudah marah ya putar lewat sebelah sana. Ular. Dia bilang itu di pengawal. Dia bilang kemarin baru gambaran Tuhan Yesus punya salib yang di dinding don taruh ruangan itu pakai ini kan ada Tuhan Yesus punya salib toh. Dia bilang kemarin sender tembok dia pegang Tuhan salib dijepit di ketiak sebelah sini. Dia di tangan baru saya ke bawah begini. Saya belum lihat dia mata. Begitu dia sorong dia punya topeng hitam tuh disuruh jadi kita nggak mata baru. Lalu saya bilang ini sebetulnya saya belum tahu kalau ini besar. Karena dia mata menyala merah langsung saya bilang begini. Belum siapa mata menyala begini. Itu kan langsung saya menangis. Air mata jatuh sampai menangis sampai mata ini bangga-bangga. Terus saya tanya, kamu siapa? Langsung dia bilang begini, aku ini yang disebut dengan Lucifer. Baru dia buka tangan, dia ketahui dia bikin begini, raja di atas kuasa kegelapan. Langsung dengan sahabat teriak, Tuhan Allah, dengan satu itu saya bilang, Yesus, saya tidak tahu kok ini iblis besar. Saya di dalam ruangan, semua dengar satu suara, yang tadinya dia minum darah tuh mata merah-merah, sahabat teriak. Saya sudah dikuasai itu. Sahabat teriak, ribuan orang yang dalam ruangan itu, lalu sahabat teriak, saya bilang, Tuhan Allah berusaha pegang saya kepala, saya tunduk ke bawah. Saya kasih tas kuliah ini saya buang. Saya bilang, Tuhan Allah saya tidak tahu. Ini raja besar yang ini saya beri lihat saya ke bawah. Di jalan di pasar beri pegang pelita ini. Beri tawar saya kekayaan. Dia bilang begini, kau ini yang disebut pengikut Tuhan Yesus. Itu tunjuk saya ke bawah. Baru saya bilang begini, saya mengikut saya punya Tuhan. Baru dia bilang begini, saya bilang untuk dia, saya bilang saya mengikut saya punya Tuhan. Baru dia bilang begini, jikalau kau ikut Tuhanmu, kau akan miskin. Tapi kalau kau ikut saya, kau akan kaya. Kau mau apa, Nova Liamara? Rumah, mobil, pesawat, kapal, uang akan aku masuk di rekening Anda. Ditawar saya, uang 7 miliar, 10 triliun. Saya bilang, saya tidak berminat. Bicara tapi air mata ini saya bilang, saya tidak berminat. Lalu dia bilang begini, jikalau kau melangkah kakimu keluar dari pintu ini, kau akan mati siksa dan menderita. Aku akan membuatmu mati, kau bisa kecelakaan, dapat tabrak dengan mobil. Dia bilang, saya begitu. Itu orang sakit kayaknya, terus saya bilang, saya tidak berminat. Saya tinggal tolak terus. Tolak sampai dan semua yang tadinya tuh si minum darah ini, dia mau mata semua ini merah. Sampai anggota dewan yang nanti yang mau berjalek untuk tahun depan ini, dia malu mau dapat kursi itu saja. Datang mohon-mohon di barang besar ini.
sampai langsung saya mau berdiri tidak bisa karena barang besar di depan saya. Dia bilang gini, kau tidak akan bisa berdiri di tempat ini, kau berdiri aku akan membunuh kamu mati. Malam ini juga saya mencabut nyawa kamu. Langsung malaikat tadi ini bersinar depan pintu, ulang lagi. Baru langsung dia bilang begini, bukan anakku yang mati tapi kau yang akan mati. Dia balas itu di Lucifer. Langsung dia bilang, kau yang akan berhadapan dengan saya. Baru Lucifer balik bicara dia, kau tidak punya apa-apa, kau dengan Tuhanmu tidak punya apa-apa. Sekarang saya mau mengajak Novalia menjadi pengikut saya. Jikalau dia menjadi pengikut saya akan menjadikan dia sebagai tangan kanan saya. Dia banding mau jadikan saya sebagai tangan kanan. Saya bilang, saya mau ikut sama Tuhan Yesus. Dia bilang, imanmu kuat ya. Inilah yang disebut pengikut Tuhan. Dia boleh bertunjuk saya begitu. Malaikat bilang, Novalia marah. Sekarang engkau berdirilah dan pulanglah ke rumah orang tuamu. Saya berdiri itu, saya begitu pegang tas. Semua yang tadi duduk ribuan orang itu semua balik, saya muka ke atas. Memang sudah. Baru perempuan yang dari Malaysia, Lucifer Ponabua nih. Yang tadinya dijelaskan kan dia punya rambut nih rapi pakai bando toh. Begitu dijelaskan langsung ditanduk dua nih berdiri ke atas. Begitu malaikat di depan langsung ditanduk dua nih. Bilang, saya kaget, saya bilang, ini dia petanduk dua itu. Teman pulang ditanduk dua, teman ini dia berani. Teman pulang dia. Saya tidak mau pulang, aja mau harap tadi bicara begitu. Saya bilang, Tuhan, kau tidak sadar apa yang kau ikut ini. Saya berjalan keluar itu langsung, saya tidak dorong-dorong. Saya berdiri di pintu, saya tidak dorong-dorong. Terus semua tahan saya yang pakai kitab hitam minum, saya punya kaki dengan tangan. Dia bilang, jangan saya keluar. Jangan saya pulang, karena saya yang pegang numpuk kunci rahasia. Tapi saya bilang, saya mau pulang. Langsung dia bilang, tidak boleh. Saya tidak dorong-dorong, tapi duduk saya. Terus dia jatuh tidur. Terus saya minta maaf, bukan saya yang dorong-dorong, bukan saya yang dorong kalian. Saya tidak tahu siapa yang dorong kamu. Saya pakai sepatu, saya jalan keluar. Jalan keluar tuh kan jalan gelap, jadi saya harus senter. Tapi karena saya jalan dengan malaikat, dikasih terang jalan ini. Jadi saya tidak perlu senter. Saya jalan ke keluar. Berapa? Saya tiba rumah jam 10 malam. Saya jalan keluar itu tuh langsung. Lucifer di Bataria dari rumah nih keluar. Di Bataria dia bilang, kau akan mati. Kau jalan hati-hati. Tapi malaikat dia bilang, dia tidak akan mati. Saya akan menjaga dia sampai di rumah dengan selamat. Dia antar saya sampai menyeberang jalan ke sebelah. Saya tidak lesen taksi. Biasanya kan kalau tong lesen kan tong tanya, tuh mas, ini turun di mana? Di kota kah? Polda kah? Terus saya tidak lesen, om sopir sendiri datang stop. Saya naik gitu, malaikat ini disilang. Disilang, saya balik, saya cari, saya bilang, perempuan tadi ini sudah tidak ada. Terus saya duduk di belakang, kursi belakang ini kosong. Jadi jok tengah ini ada penumpang. Saya duduk di belakang sendiri, taksi di baru jalan, boleh lewat PLD ke sana. Dia jalan-jalan begini. Tiba-tiba saya macam orang siram-siram di kepala. Terus saya bulu badan ini merinding. Orang siapa dulu di samping saya muncul tiba-tiba tuh. Saya tidak boleh lihat langsung, tapi saya lihat ke bawah. Saya lihat dia punya ibu jari, kaki kosong, berkulit nih putih. Saya lihat ke bawah. Baru ini saya dulu dalam keadaan menangis ini. Saya lihat dari ibu jari, saya lihat sampai jubah putih naik. Saya lihat sampai rambut panjang setengah sampai sini. Saya lihat sampai muka naik, pas saya lihat dia punya breo, kumis, hidung mancung, berbibir nih merah. Dagu ini terbelah, saya lihat sampai dengan sampai. Tuhan, saya tidak tahu, saya cuma diajak. Langsung saya menangis. Pak Cik Besar bilang, sebelum engkau mengatakannya, saya sudah tahu terlebih dahulu. Saya sudah lihat dari atas ke bawah, kalau kau diajak tadi dari tempat kuliahmu, tempat yang kau mencari ilmu. Saya bilang begini, Tuhan, saya tidak tahu, saya cuma diajak ke kakak tingkat. Duduk itu langsung Tuhan bilang ini, kau ingat, dari sekian ribu orang, aku mengutus malaikatku untuk kau ini yang harus keluar dari mereka. Biarkanlah mereka sudah dipengaruhi oleh Lucifer. Lucifer adalah musuhku. Kau tidak boleh mengikut dia. Kau ingat kata-kata, tidak lama lagi aku akan datang. Ini yang disebut dengan tanda-tanda akhir zaman. Tuhan bilang ini tanda-tanda akhir zaman. Ini tidak lama lagi dia datang. Terus ini dulu bicara macam biasa, macam begini. Macam besarnya macam begini. Saya bilang, Tuhan. Saya bilang, jangan temanmu ingatlah besok engkau pergi kuliah, temanmu ajak lagi. Jangan kau ikut. Dia adalah musuhku dan kuliahlah sampai selesai. Masa depan mau akan cerah. Baru yang ngajak aja teman-teman siap-siap orang apa? Orang Papua, orang pendatang, Serui, pokoknya baku campur semua. Baku campur semua, ini baku jadi sistemnya nih. Anak muda orang ini. Jadi sistemnya nih mengajak. Kamu kemana? Harus ajak gitu. Macam di sana dia bisa ajak yang berapa orang datang ikut dia. Yang dia ajak itu sebenarnya karena dia dikasih uang 200.000. Kamu kemana? Begitu. Iya. Terus bilang nanti turun baru bayar uang taksi. Iya, pas turun beres tikungan situ, turun beres baru Tuhan bilang, Novalia, cobalah engkau menoleh ke belakang. Saya bilang, ada apa di belakang taksi? Saya bangun lagi ke belakang begini. Lucifer tadi diutus 2 orang dikejar di belakang taksi.
langsung Tuhan pegang sapu tangan, baru Tuhan pegang tangan ini dingin. Dia bilang, jangan takut, aku ada di sampingmu, aku akan menjagamu hingga tiba di rumahmu dengan selamat. Jadi dia macam terbang begitu, dia kejar berendap tanduk merah nih dua besar. Jadi tangan sebelah tuh pegang tombak, berendap kejar di belakang tas. Turun sampai di Matahari, saya tidak bayar. Sopir bilang ada ibu satu yang bayar. Terus saya naik taksi dok lagi, saya duduk di belakang lagi. Tuhan muncul sampai saya lagi, dia turun sampai di sini, saya turun lagi. Sopir bilang ada pacet tua yang jenggot putih bayar saya. Saya bilang pacet tua siapa? Aduh, sopir bilang saya tidak kenal, tapi dibayar itu melebihi uang taksi. Dibayar itu dikasih uang 100.000. Sopir bilang, aduh bapak tidak ada uang kembali, uang kecil. Dia bilang sebagian dari itu adalah berkatmu. Dia bilang untuk sopir. Langsung saya menyeberang itu, saya jalan turun sampai di tangga rumah saya sudah biasa kalau lihat di jalan Star dia tuh 2 orang yang tadi kejar rendah ternyata di situ. Saya pikir begini, hati-hati kamu. Lalu saya serapin dikasih itu, terus saya jalan sambil nangis ke bawah. Saya lihat mama tuh jadi salah air mata tuh. Yang sana berasa korema sama mama harus mau cerita. Mungkin malam ini tanggal 31 nih bulan Oktober ini. Mungkin pengalaman yang paling indah saya pengalaman ini sudah. Yang paling terindah ada semua. Nah cerita baru mama di heran. Mama di bilang, itu ya malam itu jam 11 sampai ke Desember 9. Dan pulang kemarin jam 12. Mama di bilang, sudah lihat saya sudah lihat 3 satu kali. Saya punya Tuhan, malaikat sama Lucifer. Saya kira Lucifer yang ganteng, tapi saya tahu Tuhan dalam taksi Tuhan yang paling ganteng kan. Sekarang sudah bikin kegiatan di situ Jadi dia kegiatan PT Mulia Sehat Sejahtera berdiri 26 tahun. Apa dia kenal? PT Mulia Sehat Sejahtera. Mulia Sehat Sejahtera. Iya. Jadi sistemnya tuh mengajak. Jadi dia sudah berdiri itu 26 tahun. Tapi dia baru buka di Papua. Selama ini kan dibuka di luar negeri sama di Jawa sana kan. Di Papua nih yang dia baru turun. Jadi dia punya yang kasih tahu tuh setiap bulan turun di pesawat di Bandara Sentani dong nginap di hotel. Dia bikin kegiatan ini. Dia baru buka di Papua ini, di Jayapura. Di tempat ini nih. Seperti tiap malam dong ini. Kegiatan terus tiap malam. Harga pura. Ada hari-hari tertentu. Hari itu dong kasih tahu dong ada hari-hari tertentu. Lucifer bilang, kau sudah tahu rahasia aku. Aku tidak akan membiarkan kamu mengikut Tuhan. Aku akan membunuh kamu mati banding membunuh kamu mati. Karena saya tahu dong kunci rahasia. Saya bilang, saya tidak bisa ikut. Saya mengikut Tuhan. Aku mau tahu harta kekayaan, saya tidak bisa ikut. Buat sampai di mana? Anak-anak kecil.